Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Baik Sobat CLTC, pada kesempatan ini saya akan bawakan sebuah studi case untuk Videotron, dimana kita itu akan melihat seberapa sih efektif ataupun bentuk frame yang tepat pada Videotron, pada rangka Videotron ya. Mengapa ini cukup menarik? Karena hal ini akan paling banyak kita temui dan akan paling sering kita lihat di luar ya, dimana Videotron sebagai media iklan yang sangat besar dipasang di jalan dan di area pertemuan misalnya, dan dia terlihat dengan ukuran-ukuran yang sangat-sangat bermacam-macam ya, dan tentu saja itu perlu pegangan yang yang kuat sehingga dia menjadi aman terhadap berbagai kemungkinan, dan termasuk terutama akibat beban dari videonya itu sendiri ya. Baik, di sini ada sebuah case yang frame-nya sudah saya buat. Kita menggunakan rangka hollow dan bisa terlihat di sini terlihat adanya deformasi ataupun lendutan pada beban live, karena di sini saya menginput beban hidup atau Videotronnya sebagai beban momen, jadi bukan sebagai beban horizontal tapi sebagai beban momen ya. Kita bisa lihat di sini. Oke ya, seperti ini dengan beban momen dan juga beban gravitasi. Bagi yang saat ini mungkin baru melihat video ini dan bertanya mengenai mana nih beban momennya dan mana yang beban gravitasi, maka yang momennya adalah yang 250 ini ya, sementara yang gravitasinya adalah 300, dan penjelasannya ada di video kami yang lain, jadi silakan di browsing saja mengenai inputan beban momen. Oke, lanjut saja. Di sini case-nya saya menggunakan simple frame. Simple frame itu dengan batang vertikal dan horizontal saja, jadi dia tidak tidak terlalu sulit ya, dan ini adalah hal yang paling mudah dikerjakan ya gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau kita hanya membuat frame seperti ini saja. Maka kita bisa lihat di situ simpangannya. Saya akan ganti menjadi milimeter ya. Ya, di sini terlihat ada simpangan sebesar 7,7 mili akibat beban hidup dari momen yang tadi kita input ya, beban momennya ya. Nah, 7,7 mili. Oke. Dan kita akan bandingkan bagaimana persyaratannya, apakah dia masih memenuhi syarat. Kita lihat di sini tingginya berapa, di koordinatnya kita cek ya, location Z nya 6000. oke, 6000, dan syarat lendutannya kita pakai di situ per 300 ya, 20 mili ya. Dan kalau kita misalnya kita gunakan syarat dari lendutan cantilever, maka dibagi 150 itu lebih aman lagi, sementara yang terjadi hanya 7 mili ya gitu. Ini dengan jarak antar kakinya ini 50 cm ya gitu. Jadi walaupun tinggi dia tetap masih bisa aman, akan tetapi perlu kita pastikan bahwa kaki-kakinya ini
supportnya dengan sempurna ke dasar ya. Jadi jangan sampai kita buat simple dudukan dengan sederhana saja, karena itu tentu membahayakan ya gitu. Baik, next kita akan coba bagaimana kalau kita tambahkan diagonal frame member atau diagonal member ya. Nah, bentuk ini yang paling banyak kita lihat ya. Nah, kita tambahkan diagonal member seperti ini, ada perimeternya. Ya, karena sebagian orang mungkin berpikir bahwa masang diagonal member ini merepotkan ya, dan mungkin ada juga yang terus akhirnya mengabaikan dan malas untuk mengaplikasikannya di lapangan. Nah, itu yang perlu kita cek ya, apakah hal itu oke atau tidak. Baik, ini sudah ditambahkan, kita running saja. Baik, nah sekarang kita udah lihat di sini deformate akibat beban live. Ya, kita lihat. Nah, di sini bisa terlihat simpangannya menjadi 4,55 mili. Untuk yang tidak ada diagonal membernya 4,59, dia mengikuti ya 4,6, yang tengah 4,61, 4,62, 4,6, 4,5. Jadi dia bisa meredus hingga 3 mili, kurang lebih sekitar 3 mili. Jadi rupanya diagonal member ini memberikan efek yang signifikan, apalagi kalau kita perbanyak ya, lebih perbanyak lagi, maka ini pasti akan lebih semakin bagus sekali dalam mengurangi simpangan yang terjadi ya. Nah, case yang lain ya, case yang lain yang perlu kita coba ya, yaitu mengganti support. Bagaimana kalau kita mengganti support di bawah menjadi support jepit? Apakah dia menjadi efektif? Ya, support jepit tentu saja berarti jumlah bautnya lebih banyak ya, dan ukuran base plate-nya berbeda. Kita running sekarang. Nah, oke. Sekarang kita lihat deformate pada live simpangannya 4,549, 4,5889, 4,61, 4,6. Oke, jadi perubahan base plate menjadi jepit dari sebelumnya sendi dengan adanya frame bracing rupanya tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Jadi yang signifikan tadi setelah penambahan diagonal membernya. Dan bagaimana kita lihat tegangan bajanya. Nah, tegangan bajanya di sini kita lihat yang lainnya berwarna biru muda, yang menunjukkan berarti rasionya masih aman. Tapi ada juga yang berwarna merah. Ya. Kita lihat di sini, case-nya akibat compression. Nah, oke. Compression ini berarti menunjukkan bahwa dia terlalu langsing untuk menerima force yang ada. Di sini bisa kita lihat axial force-nya mencapai 0,877 sendiri. Sementara B minornya 0,227. Jadi cukup besarnya efek dari B minor. Kalau force aksialnya memang itu yang kita utamakan ya, karena di sini kan dia lebih banyak menerima gaya vertikal saja gitu. Tapi akibat adanya momen
pada join, sehingga itu menimbulkan gaya momen pada elemen-elemen ya, selain dari akibat beban sendiri frame tersebut. Baik, nah oke. Saya akan unlock. Baik, demikianlah sharing-sharing pada kesempatan ini. Jadi kita bisa melihat seberapa pentingnya si penambahan diagonal member pada rangka Videotron kita, dan itu bisa menambah kita wawasan dan kehati-hatian kita di dalam merencanakan frame-frame ornamen-ornamen ya. Jadi sekalipun itu terlihat sederhana, tapi kita tetap harus melakukan evaluasi dan pengecekan perhitungan yang seksama, sehingga itu tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tentu saja customer yang sudah memesan kepada kita frame tersebut. Demikianlah, semoga dapat bermanfaat. Salam sehat selalu dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.